Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Prianto. Saya mahasiswa dari Fakultas Teknik Untak Semarang. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk menyelesaikan sebuah tugas ujian tengah semester manajemen konstruksi 2 yang diampu oleh Bapak Apip. Pada video kali ini saya akan membahas apa itu K3. K3 dalam sebuah proyek. Nah, sebelum kita membahas apa itu K3, mungkin saya akan jelaskan sedikit apa itu K3. K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. K3 adalah sebuah ilmu pengetahuan dan penerapan dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan pada saat kerja. K3 dapat juga diartikan sebagai suatu bidang yang terkait dalam kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah perusahaan atau sebuah proyek. Nah, menurut WHO, K3 adalah suatu upaya yang bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan fisik, mental, dan sosial yang setinggi-tingginya untuk bekerja di semua jenis pekerjaan. Nah, di Indonesia sendiri ada UUD yang mengatur tentang K3 sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Tujuan K3 adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit dikarenakan pekerjaan. Selain itu, K3 berfungsi untuk melindungi semua sumber produksi agar dapat digunakan secara efektif. Secara umum, fungsi dan tujuan K3 secara umum adalah untuk melindungi dan memelihara kesehatan dan keselamatan pekerja guna meningkatkan kinerjanya. Yang kedua, untuk menjaga dan memastikan keselamatan dan kesehatan semua orang di lingkup kerja. Yang ketiga, untuk memastikan sumber produksi terpelihara secara baik dan dapat digunakan dengan aman dan efisien. Terus ruang lingkup K3 itu ada beberapa ya teman-teman ya. Yang pertama, lingkungan kerja merupakan lokasi tempat para pekerja melakukan aktivitas kerja. Kondisi lingkungan kerja seperti ventilasi, penerangan, dan seterusnya haruslah memadai. Hal ini untuk minimalisir potensi terjadinya kecelakaan kerja. Jika kondisi lingkungan kerja tidak memadai seperti penerangan yang kurang pada saat waktu tertentu dan berdampak buruk bagi kesehatan mata pekerja dan akan menimbulkan penyakit. Contohnya kayak di sebuah proyek, kalau kita mengerjakan di basement tidak ada penerangan, itu juga membahayakan bagi pekerja yang bekerja di situ. Misalnya banyak kayak kolom yang tidak terlihat, jika pekerja itu jalan bisa menabraknya, juga menciderai pekerja. Yang kedua, alat dan bahan kerja. Alat dan bahan kerja juga mempengaruhi keselamatan dan kesehatan pekerja. Semua alat dan bahan yang dibutuhkan suatu pabrik atau perusahaan untuk memproduksi barang merupakan faktor penentu dalam proses produksi. Contohnya kayak di dunia sipil, dunia proyek itu seperti crane. Bila keran itu tidak aman, tidak standar, itu dapat membahayakan pekerja, bisa roboh, terus bisa jatuh, bisa menimpa pekerja yang bekerja di bawahnya. Terus seperti alat-alat berat yang ada di proyek itu sendiri, itu kalau tidak dilakukan dengan secara profesional bisa membahayakan para pekerjanya yang ada di sekitar itu. Yang ketiga, metode kerja. Metode kerja atau prosedur kerja merupakan standar cara kerja yang harus dilakukan pekerja. Pembuatan SOP, standar operasional prosedur, pada suatu perusahaan dibuat agar pekerja yang dilakukan pekerja tercapai secara efektif dan efisien. Contohnya, prosedur mengoperasikan mesin atau prosedur penggunaan APD, alat pelindung diri yang sesuai standar. Contohnya seperti kalau di lingkup proyek dunia sipil itu setiap pekerja harus memakai helm, rompi, sepatu boot, supaya jika ada bahaya yang menimpa mereka dapat melindungi diri sendiri. Contohnya helm sendiri itu digunakan untuk misal pekerja di bawah dan di atas ada kesalahan dari pekerja lain, menjatuhkan ember, menjatuhkan seperti batu bata, bahkan besi pun jatuh. Jika pekerja itu memakai helm dapat terlindungi kepalanya. Jika tidak, apa yang dibayangkan? Entah pekerja itu akan meninggal dunia atau dapat cedera serius.
itu sangat berbahaya bagi pekerja itu. Terus yang selanjutnya, jenis-jenis bahaya dalam K3. Ada beberapa jenis. Yang pertama itu bahaya kimia. Bahaya jenis kimia adalah bahaya yang terdapat dalam bahan kimia yang digunakan dalam proses produksi. Bahaya jenis kimia ini terjadi pada kontak langsung oleh pekerja ataupun terhirup. Yang kedua, fisika. Jenis bahaya fisika ini misalnya gangguan yang terjadi akibat operasi suatu mesin yang menimbulkan kebisingan. Selain itu, keadaan suhu ruangan yang terlalu panas ataupun terlalu dingin juga menimbulkan bahaya terhadap pekerja. Kalau di dunia sipil itu bahaya fisika itu seperti mengebur berplan itu, kalau kita tidak memikirkan sekitar juga sangat berbahaya ya. Terus biologis adalah bahaya yang berasal dari hewan atau mikroorganisme tak kasat mata yang berada di sekitar lokasi kerja dan dapat masuk ke dalam tubuh tanpa diketahui, sehingga bahaya penanganannya dilakukan secara pekerja terinfeksi. Seperti para surveyor itu kan bekerjanya sebelum proyek itu berlangsung. Dia yang pertama dulu meninjau lapangan. Itu sangat berbahaya. Misalnya surveyor itu bekerja di hutan, ingin bikin jalan tol. Itu kan mereka harus mengukur dan mensurvei lapangannya. Bahaya sangat banyak sekali. Ketemu ular, ketemu burung, bahkan macan bisa ketemu. Kan kalau tidak ditinjau lagi, tidak sesuai keselamatan kerja, pekerja itu dapat berbahaya. Misal ular berbisa digigit, dipatok ular king cobra kan juga kasihan, jauh dari rumah sakit. Terus yang selanjutnya, mekanik, yaitu bahaya yang berasal dari benda-benda bergerak, benda-benda tajam, benda yang berukuran lebih besar dan berat yang dapat menimbulkan risiko pada pekerja, seperti tertusuk, terjepit, terhimpit, terpotong, tertabrak, dan lain sebagainya. Seperti kalau di dunia sipil tuh ya tadi seperti ngomongkan di awal, seperti kren itu kan fungsinya untuk memindahkan benda berat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Jika itu tidak diperhitungkan dengan matang-matang, ketika kren itu mengangkat sebuah benda dan tidak kuat, apa yang terjadi? Kren akan ambruk dan menimpa para pekerja. Kalau dibayangkan kan sangat berbahaya sekali ya. Yang kelima, bahaya ergonomis. Bahaya ergonomis adalah bahaya yang berasal dari adanya ketidaksesuaian dan alat atau fasilitas kerja dengan kapasitas tubuh pekerja, sehingga pada kasus ini seperti akan menimbulkan rasa tidak nyaman di tubuh, pegal-pegal, rasa sakit pada otot dan tulang dan sendi. Ya seperti setiap pekerja kan sebelum melakukan pekerjaan ada kayak pemberitahuan K3, seperti mengangkat susunan kolom, mengangkat besi yang berat, itu kan menggunakan kren. Jika tidak ada kren, diangkat sendiri dengan pekerja, itu juga dapat mencederai pekerjanya. Nah, itulah ketiga yang dapat saya jelaskan buat teman-teman. Mungkin teman-teman dapat memahaminya. Jika tidak dapat memahami, silakan ditanyakan pada kolom komentar. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.